Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita kembali membahas terkait dengan opsi P3K paruh waktu yang dianggap sebagai opsi penyelamat para tenaga honorer. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana di undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian dan persoalan tenaga honorer itu akan dilakukan selambat-lambatnya bulan Desember tahun 2024. Nah, menindaklanjuti hal itu, di awal tahun ini pemerintah sudah membuka usulan formasi oleh pemerintah daerah terkait dengan formasi P3K. Khusus untuk formasi P3K 100% formasi P3K tahun 2024 ini memang khusus disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer. Nah, yang menjadi persoalan adalah meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan kuota yang begitu besar terkait dengan formasi P3K, akan tetapi tidak didukung oleh usulan pemerintah daerah semaksimal mungkin. Banyak daerah yang sedikit sekali mengusulkan formasi tidak sebanding dengan jumlah honorer yang ada di instansinya masing-masing. Yang lebih parahnya lagi, terdapat beberapa daerah yang sama sekali tidak mengusulkan formasi P3K, sehingga dengan demikian para tenaga honorer yang ada di daerah tersebut akan sangat sulit untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 20, penataan tenaga honorer ini masih terus diupayakan oleh pemerintah, khususnya Kemenpan RB, DPR, dan Badan Kepegawaian Negara. Saat ini penataan tenaga honorer sudah memasuki babak verifikasi data dan akan segera dilangsungkan seleksi CSN tahun 2024. Seperti diketahui bahwa tenaga honorer yang telah terdata di BKN itu sejumlah 2,3 juta orang, dan jumlah ini telah berkurang oleh karena memang pada tahun 2022 dan 2023 dilakukan seleksi P3K dan pengangkatan honorer menjadi P3K. Tercatat tersisa 1,7 juta orang tenaga honorer yang telah masuk ke dalam database BKN yang belum diangkat menjadi ASN. Nah, pada tahun ini pemerintah membuka formasi P3K ini 100% untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer. Rencananya tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K nantinya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Jadi ada dua opsi di sini rekan-rekan, yakni pengangkatan menjadi P3K penuh waktu dan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. P3K penuh waktu ini diperuntukkan kepada instansi pemerintah yang memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membayar gaji P3K sehingga mampu mengangkat tenaga honorer menjadi honorer penuh waktu. Sedangkan P3K paruh waktu ini opsi yang dikhususkan kepada instansi atau daerah yang belum memiliki kemampuan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Jadi P3K paruh waktu adalah opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yang mungkin tahun ini sedikit di dalam mengusulkan formasi P3K tidak sebanding dengan jumlah tenaga honorer yang ada di instansinya, ataupun tenaga honorer yang ikut seleksi pada tahun ini akan tetapi tidak berhasil mendapatkan formasi, sehingga opsi P3K paruh waktu adalah opsi yang akan diambil oleh pemerintah untuk mengakomodir para tenaga honorer tadi ini, yakni tenaga honorer yang tidak berhasil pada seleksi CSN, apakah itu oleh karena nilainya yang kurang ataukah memang tidak ada formasi. Jadi opsi P3K paruh waktu ini adalah bisa dianggap sebagai penyelamat para tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian,
kesimpulannya adalah tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang terdata dalam database BKN, insya Allah akan tetap mendapatkan nomor induk P3K pada tahun ini. Oleh karena memang P3K paruh waktu ini juga bagian dari ASN, sehingga ia tetap memiliki nomor induk P3K. Demikian video kali ini. Jika ada tanggapan, saran, dan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.